Tim gabungan Ewako Resmo Polda Sulawesi Selatan bersama Polres Sinjai menggerebek dan menangkap seorang pria Anas bin Damang, 25 tahun, narapidana kasus pencurian sepeda motor yang kabur dari rutan kelas 2B Kabupaten Sinjai. Pria tersebut ditangkap setengah berada di rumah temannya di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Saat ditangkap, napi tersebut tengah bersembunyi di dalam sebuah WC dan sempat melakukan perlawanan. Polisi terpaksa melakukan tindakan tegas terukur dengan melumpuhkan kaki pelaku. Narapidana ini telah 3 kali kabur dari beberapa rutan. Pelaku kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk dilakukan tindakan operasi pengeluaran proyektil peluru. Setelah dilakukan tindak perawatan, narapidana beserta barang bukti sepeda motor curiannya yang dikendarai selama pelariannya itu langsung diserahkan ke pihak rutan kelas 2B Sinjai. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone melaporkan. Inilah detik-detik dugaan aksi penyerangan kantor Satpol PP Kota Gorontalo oleh sekelompok pemuda. Terlihat sejumlah pemuda yang diduga anggota polisi menggeruduk kantor Satpol PP buntut aksi pengeroyokan yang dilakukan personel Satpol PP kepada seorang anggota polisi saat razia. Terduga pelaku penyerangan nampak menggunakan sejumlah sepeda motor dan mobil. Suasana pun kian mencekam saat personel Satpol PP menghadapi dugaan penyerangan tersebut. Wali Kota Gorontalo, Adan Dambea, mengecam aksi penyerangan fasilitas negara. Razia yang dilakukan Satpol PP sebagai bentuk penegakan peraturan daerah terkait aktivitas hiburan malam di Kota Gorontalo. Pemkot Gorontalo meminta polisi menindak tegas personil yang diduga terlibat dalam aksi penyerangan kantor Satpol PP Kota Gorontalo, serta anggota polisi yang diduga terlibat dalam usaha hiburan malam. Dari Gorontalo, Nur Faizila Hasan melaporkan. Sejumlah remaja terlibat tawuran di dekat landasan udara Sugiri Sukani dengan bawa senjata tajam yang beragam pada malam hari. Aksi ini viral di media sosial karena tawuran direkam dengan handphone. Polisi dan TNI Angkatan Udara mengamankan dengan menutup jalan agar tawuran berhenti. Para pelaku menerobos jalan dan 7 pelaku terjatuh hingga diamankan polisi serta TNI. Kita buat blokade untuk menghadang massa kurang lebih 60 orang. 60 orang kita blokade, tetapi mereka menerobos blokade tersebut. Para pelaku diserahkan kepada polisi untuk menjalani hukuman. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zaini Johari melaporkan. Pemirsa, sebuah pick-up ugal-ugalan saat melintas di ruas tol dalam kota Jakarta dikejar polisi pada Sabtu dini hari. Mobil yang muatannya melebihi kapasitas itu membawa 2 motor trail bodong. Selamat malam Komandan, mohon izin dilaporkan 91C melakukan pengejaran terhadap KR pick-up. Aksi pengejaran terhadap pick-up oleh petugas patroli di Telantas Polda Metro Jaya terjadi di ruas tol dalam kota Tebet. Sopir pick-up kabur saat polisi hendak menyetop kendaraannya yang melintas ugal-ugalan. Pick-up akhirnya diamankan di Jalan Sultan Iskandar Muda karena terjebak di jalur bus Transjakarta yang dilintasi rawan arah. Dari hasil pemeriksaan, mobil over kapasitas itu sengaja kabur karena membawa 2 unit motor trail bodong, di mana salah satunya hanya dilengkapi STNK palsu. Menemukan kendaraan carry membawa muatan yang sangat berlebih sampai ke atas, dan tentunya ini sangat berbahaya sekali dan berpotensi sekali untuk menyebabkan kecelakaan lintas. Sopir dan kernet serta pick-up diserahkan petugas ke Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Diduga mabuk, seorang pemotor tewas tercebur ke Sungai Kaliporong, Sidoarjo, Jawa Timur setelah menabrak tiang jembatan Porong. Dari hasil olah TKP, polisi tidak menemukan identitas korban.
Arus lalu lintas di atas jembatan Porong Sidoarjo macet saat ada penemuan jasad pria di bawah jembatan. Bahkan banyak orang yang penasaran ingin melihat langsung jasad tersebut. Dari hasil pemeriksaan dan olah tempat kejadian perkara yang dilakukan pihak kepolisian, korban merupakan seorang pengendara motor yang menabrak tiang listrik di atas jembatan Porong, lalu tercebur ke Sungai Kali Porong. Meski belum diketahui penyebab kecelakaan, polisi menduga korban yang belum diketahui identitasnya itu mabuk saat berkendara. Sepeda motor Honda Beat melaju dari utara ke selatan. Tepatnya di atas jembatan ada gundukan. Dengan ada gundukan akhirnya melompat, menabrak tiang listrik di yang nomor 2 di jembatan itu, Pak. Terus orangnya meloncat kecebur. Kecepatan infonya saksi kecepatan tinggi. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim di Porong Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Seorang wanita menjadi korban pembegalan dan uang ratusan juta rupiah dirampas di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Salah satu pelaku dari 3 orang merupakan teman dekat korban. Pria berusia 22 tahun ini, salah satu pelaku begal di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, tak berkutik saat digerebek polisi. Pelaku diamankan di persembunyiannya di kawasan Cikarang, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Pelaku merupakan otak begal yang menggasak uang tunai milik korbannya senilai 219 juta rupiah. Pelaku tak sendiri dan menyuruh 2 temannya sebagai eksekutor. 2 temannya membuntuti korban yang sedang dalam perjalanan pulang ke rumah. Pelaku menganiaya korban dan mengambil motor, handphone, serta uang 219 juta rupiah yang ada di dalam dashboard. Yang eksekutor mengintai korban, setelah standby mengintai korban dan mendapatkan kode dari otak pelaku, dari pelaku yang otaknya, lalu langsung melakukan kegiatan kuras tersebut. Motor korban ditemukan di desa Mongkol, dibuang ke sungai. Para tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan pria wanita di Kota Makassar, Sulawesi Selatan terlibat perselisihan hingga sang pria menganiaya pasangan wanitanya. Perselisihan dipicu pelaku ditagih uang oleh korban. Dalam rekaman CCTV, korban mendatangi pelaku dan langsung melontarkan kata-kata kasar sambil menagih uang 2,5 juta rupiah di kawasan Pasar Pamos, Cendrawasih, Jalan Opu Daeng Siraju, Mamajang, Kota Makassar. Perselisihan tak terhindarkan, korban sempat menganiaya pelaku beberapa kali. Pelaku membalas memukul perut korban, bahkan melempar ponsel ke arah wajahnya hingga menyebabkan lebam di bawah mata. Warga sempat menghakimi pelaku. Pelaku berusia 21 tahun diamankan polisi setelah melakukan penganiayaan terhadap pacarnya yang masih berusia 17 tahun. Kekerasan yang dialami pelaku bukan kali ini saja. Kami interogasi, itu pelaku merasa risih karena selalu didatangi oleh korban atau pacarnya ini untuk diminta uang. Tapi memang sebelumnya ada aksi pemukulan mungkin, Bang? Ada, karena memang ada masih berbekas di bawah matanya. Kasusnya kini ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan.